melakukan berbagai kegiatan, itu semua fasilitas itu ditanggung oleh Universitas Muslim Indonesia. Kami hanya memilih pulau. Itu pun hanya 3 yang diberikan. Tidak. Ternyata Sulawesi itu tidak menakutkan. Saya tidak takut sebenarnya, cuma jaraknya aja yang jauh. Mas Menteri ini menelurkan program ini itu tidak lain adalah mendekatkan nanti alumni kita atau mahasiswa kita ke dunia kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo semuanya pemirsa dan penonton setia YouTube channel UMI Makassar. Kembali lagi hadir bersama saya Muhammad Lutfi Teryamani selaku pembawa acara dalam kegiatan ngobrol santai Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Nah, seperti biasa teman-teman, Universitas Muslim Indonesia kembali menghadirkan informasi-informasi dan yang tak kalah pentingnya serta menarik untuk didengarkan oleh penonton setia YouTube channel UMI Makassar ini sendiri. Nah, pemirsa YouTube channel UMI Makassar, perlu kita ketahui bersama bahwa Universitas Muslim Indonesia Makassar adalah perguruan tinggi swasta terbaik di luar Pulau Jawa yang terakreditasi unggul di luar dengan nilai A oleh BAN PT itu sendiri. Nah, pemirsa, hari ini kita hadir di kantin Majelis Taklim Uhwa UMI Makassar untuk melakukan ngobrol santai bersama mahasiswa Inbon MBKM itu sendiri yang hadir di Universitas Muslim Indonesia bersama ketua tim pelaksana MBKM itu sendiri. Untuk itu mari kita sapa dulu teman-teman terkait bagaimana sih nanti ke depannya proses MBKM ini berlangsung serta bagaimana pelaksana-pelaksana di dalamnya dan bagaimana output yang akan dihasilkan dari MBKM ini sendiri. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita ketua tim pelaksana dari MBKM ini sendiri di Universitas Muslim Indonesia, ada Bapak Dr. Insinyur Haji Mais Ilsan MP. Beliau adalah Wakil Dekan 1 Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia Makassar. Kita sapa dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, jadi alhamdulillah kita juga telah hadir mahasiswa Inbon MBKM itu sendiri. Di tengah-tengah kita ada Mas Indra Nur Romadoni dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah. Nah, ada juga Mbak Hayuna Adalia Hafsa dari Universitas Ciputra Surabaya. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, seperti yang kita sampaikan bersama bahwa di sini adalah acara ngobrol santai terkait Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu sendiri. Jadi pasti pemirsa dan penonton setia YouTube channel UMI Makassar ingin tahu nih terkait apa sih sebenarnya MBKM itu dan bagaimana proses di dalamnya serta bagaimana nih perasaan teman-teman mahasiswa Inbon ini berada di Universitas Muslim Indonesia Makassar itu sendiri. Nah, namun sebelum itu mungkin boleh kita sapa dulu terlebih dahulu Bapak Ketua Pelaksana terkait apa sih peran dan selama ini yang dilakukan oleh Bapak Ketua Tim Pelaksana sebagai Wakil Dekan 1 Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia Makassar dan sekaligus Ketua Tim Pelaksana Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Nah, mungkin boleh diceritakan sedikit Pak kepada teman-teman dan pemirsa sekalian terkait mungkin Bapak ini apa sih peran yang dilakukan terkait program MBKM ini sendiri di Universitas Muslim Indonesia Makassar. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insan MBKM seluruh Indonesia yang saya hormati, kali ini kita akan ngobrol santai di kantin Majelis Taklim Uhwa UMI, membicarakan seputar implementasi MBKM yang ada di Universitas Muslim Indonesia. Universitas Muslim Indonesia telah melakukan implementasi MBKM di mana pelaksanaannya di bawah koordinasi dari Wakil Rektor 1 Universitas Muslim Indonesia. Di jajaran pelaksanaan MBKM ini, maka Wakil Rektor 1 membentuk tim. Kebetulan saya adalah ditunjuk sebagai ketua pelaksana implementasi MBKM di Universitas Muslim Indonesia. Ya, baik. Jadi karena program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini adalah program nasional nih Pak. Nah, tentunya teman-teman bertanya bagaimana sih kesiapan Universitas Muslim Indonesia itu sendiri terkait menghadapi program MBKM ini terkhusus pada program pertukaran pelajar. Nah, mungkin boleh diceritakan sedikit nih Pak. Pertukaran pelajar di Universitas Muslim Indonesia itu telah dilakukan dengan baik, di mana
Universitas Muslim Indonesia telah melakukan kegiatan itu, di mana Universitas Muslim Indonesia telah mengeluarkan produk hukum sebagai dasar pelaksanaan MBKM, yaitu Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2020. Mengenai pertukaran pelajar, Universitas Muslim Indonesia telah menyambut baik program pemerintah kita, di mana tahun ini, tahun 2021, itu UMI memperoleh ya atau menerima kurang lebih 64 peserta program pertukaran pelajar dari seluruh Indonesia. Nah, kemudian di sisi lain, mahasiswa UMI yang keluar sebagai peserta inbound keluar ya yang eksternal itu juga sebanyak 34 orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi secara hukum, kemudian secara aturan, kemudian secara SOP, maka UMI sudah siap untuk melakukan implementasi MBKM termasuk pertukaran mahasiswa. Wah, luar biasa sekali nih teman-teman. Jadi mungkin sedikit sampaikan bahwa ada sekitar kurang lebih 34 mahasiswa outbound dari Universitas Muslim Indonesia dan ada sekitar 60 mahasiswa inbound yang hadir langsung di Universitas Muslim Indonesia Makassar itu sendiri, teman-teman. Nah, terkait MBKM ini sendiri, Pak, dengar-dengar katanya ada dua jenis nih. Ada MBKM internal dan ada MBKM eksternal. Nah, mungkin ini boleh juga dijelaskan supaya teman-teman dan pemirsa itu paham apa sih bedanya seperti itu, Pak. MBKM yang bersifat eksternal itu adalah MBKM yang dilakukan oleh pemerintah termasuk program pertukaran pelajar ini. Namun demikian, MBKM internal di dalam Universitas Muslim Indonesia itu diawali dengan pedoman dari MBKM yang ada dari PDDikti. MBKM internal itu diawali oleh mahasiswa semester 5, di mana mahasiswa semester 5 yang ikut program MBKM itu memilih salah satu dari 8 jalur yang disediakan oleh pemerintah. Implementasi MBKM internal yang dilakukan oleh Universitas Muslim Indonesia itu di mana tim MBKM UMI itu memberikan roadshow atau melakukan workshop kepada 7 fakultas dengan 34 program studi, itu dilakukan sebanyak 3 kali pertemuan. Output yang dihasilkan dari workshop itu adalah program studi itu sudah siap melakukan implementasi MBKM internal, di mana kurikulum terkait dengan MBKM, kemudian SOP, worksheet pembelajaran, dan berbagai instrumen pembelajaran MBKM itu sudah dihasilkan melalui workshop tersebut. Iya. Wah, luar biasa sekali. Jadi ada workshop, ada pelatihan tersendiri yang diberikan langsung terkhusus untuk mahasiswa Universitas Muslim Indonesia dan beberapa fakultas di Universitas Muslim Indonesia untuk mempelajari lebih lanjut bagaimana sih terkait program MBKM ini sendiri. Nah, berkenaan dengan kesiapan ini sendiri, Pak, mungkin boleh diceritakan juga kepada teman-teman terkait apa sih yang menjadi keunggulan dan fasilitas-fasilitas unggul yang telah disediakan UMI Makassar ini untuk mahasiswa-mahasiswa inbound yang sudah hadir di UMI Makassar ini sendiri. Mungkin boleh juga diceritakan kepada teman-teman nih, Pak. Oke. Pelaksanaan MBKM yang inbound ini telah dilakukan dengan baik, di mana seluruh fasilitas yang dibutuhkan oleh peserta inbound itu disediakan oleh Universitas Muslim Indonesia. Jadi pelaksanaan kegiatannya, tur ke daerah, kemudian melakukan berbagai kegiatan, itu semua fasilitas itu ditanggung oleh Universitas Muslim Indonesia. Wah, menarik. Berbicara soal fasilitas, berbicara soal pengalaman, tur dan lain sebagainya kayaknya kurang afdol kalau langsung nggak tanya langsung ke mahasiswa yang merasakan nih. Ya, jadi boleh kita sapa kembali ada Mas Indra. Ya, jadi Mas Indra mungkin boleh diperkenalkan dulu kepada teman-teman nih terkait Mas Indra sebenarnya siapa, asalnya dari mana, dan mungkin fakultasnya di sana apa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indra Nur Ramadhani, saya dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
Kebetulan saya di UM Bengkulu, saya itu jurusannya Pendidikan Ekonomi, FKIP, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Namun karena saya mengikuti pertukaran mahasiswa yang tidak hanya berpaku dengan ilmu yang selinier, tapi saya belajar ilmu-ilmu lain. Kebetulan saya mengambil Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muslim Indonesia. Itu ada 2 prodi. Yang pertama prodi manajemen dan studi pembangunan. Jadi ada mix ya antara manajemen dan studi pembangunan. Iya. Tapi tahan dulu nih Mas, kita mau sapa dulu nih Mas. Ya, ada Mbak Yuna nih. Boleh seperti Mas Indra tadi, boleh diperkenalkan kepada teman-teman Mbak Yuna sebenarnya siapa dan dari mana asalnya? Silakan Mbak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayuna Deliopsa. Sebelumnya terima kasih telah mengundang kami berdua di acara podcast Umi ya. Oke, sebelumnya saya dari Universitas Ciputra Surabaya, dan di Universitas Ciputra Surabaya saya mengambil jurusan akuntansi, Fakultas Manajemen Bisnis. Tapi karena kita mengikuti program pertukaran pelajar dengan tema lintas prodi, lintas jurusan, jadi kita di Universitas Muslim Indonesia, kita mengambil fakultas sama seperti Indra, Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan manajemen, Kak. Manajemen, iya. Jadi kalau tadi Mas Indra ngambil salah satu ada di manajemen, ada di ekonomi pembangunan. Kalau Mbak Yuna hanya di manajemen saja. Manajemen saja. Iya, wah menarik nih, kita kupas nih terkait kok bisa sih Mas Indra ngambilnya ada di manajemen, ada di ekonomi pembangunan. Tapi sebelum itu mungkin boleh ditanya sedikit nih kepada Mas Indra dan Mbak Yuna. Kan dari sekian banyak program dari MBKM ini ada kampus mengajar dan lain sebagainya. Kok mau sih memilih pertukaran pelajar ini sendiri? Mungkin ada alasan tersendiri. Nah, karena tadi Mas Indra duluan, dari Mbak Yuna dulu nih. Oke. Silakan Mbak. Alasannya itu pasti ini goalsnya Yuna ya, apalagi mengikuti pertukaran mahasiswa, jadi kesempatan bagi Yuna. Awalnya sih mengikuti pertukaran mahasiswa itu awalnya agak ragu sih Kak, apalagi katanya mata kuliahnya ada yang nggak ada di UMI lah, ada yang kita nggak bisa dikonversi lah atau inilah, tapi karena kita kesini itu pasti nyari experience juga ya, betul. Pasti kita nyari experience dan juga kita nyari pengalaman baru, apalagi dengan kita bisa berkunjung langsung ke Makassar, itu jadi kayak kesempatan bagi Yuna kayak wah enak juga ya ikut pertukaran mahasiswa. Iya betul. Jadi sembari jalan-jalan dapat pengalaman dan tentu dapat ilmunya nih. Ya kalau Mas Indra sendiri gimana nih Mas Indra, terkait kenapa sih dari sekian banyak program MBKM itu sendiri, kenapa memilih pertukaran pelajar? Kenapa saya memilih pertukaran mahasiswa? Karena saya masih semester 3, kemudian program pertukaran mahasiswa ini membuka peluang untuk semester 3, otomatis saya tertarik untuk mendaftar program tersebut. Terluar daripada itu, karena yang visi daripada misi pertukaran mahasiswa itu sangat banyak sekali, tidak hanya belajar tapi ada namanya modul Nusantara. Dari situlah saya tertarik. Modul Nusantara itu banyak sekali kegiatannya Kak. Ada kebinekaan, inspirasi, kontribusi sosial, apalagi Yuna? Ada refleksi juga dong. Ya, gitu. Dari situlah kami tertarik gitu nah Kak. Tidak hanya belajar tapi bersosialisasi, bersaling belajar budaya gitu. Terkait MBKM ini sendiri teman-teman, pastinya Mas Indra dan Mbak Yuna kan punya banyak pilihan. Apa sih yang menjadi poin utama dari Mas Indra dan Mbak Yuna sendiri memilih Universitas Muslim Indonesia Makassar itu sendiri? Mungkin boleh diceritakan sedikit Mas Indra dulu nih. Oh, kalau penempatan di Universitas Muslim Indonesia itu tidak kami yang memilih, tapi dari kementerian. Kementerian yang menetapkan kami keterimanya di mana. Kami hanya memilih pulau. Itu pun hanya 3 yang diberikan. Saya jujur ya, saya itu memilih bukan Sulawesi ya, karena saya melihat tuh Pulau Sulawesi dari Sumatera ke Sulawesi itu jauh, jadi saya takut gitu nah. Dan saya mengambil pilihan itu ada Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Tapi alhamdulillah saya keterima di Sulawesi. Jadi itu membuat pengalaman saya menjadi menaik dan bertambah tentunya. Nah, setelah merasakan berada di Pulau Sulawesi nih, apakah rasa ketakutan itu masih ada Mas Indra? Tidak. Ternyata Sulawesi itu tidak menakutkan. Saya tidak takut sebenarnya, cuma jaraknya aja yang jauh. Betul. Begitu Pak.
Jadi mungkin sama dengan Mbak Yuna kan, oke, ternyata dipilihkan oleh kementerian sendiri. Tapi kalau ada pilihan pulau, apakah Sulawesi menjadi pilihan utama dari Mbak Yuna ini? Kebetulan sama seperti Indra, saya juga memilih Pulau Sulawesi. Soalnya apa? Karena kan kita selalu berada di zona Jawa terus ya. Betul. Yuna juga pengen kayak, oh Yuna pengen explore juga lah ke beberapa pulau. Dan kebetulan Yuna juga memilih Pulau Sulawesi sebagai opsi untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa. Dan nggak nyangka ternyata bisa kepilih di Universitas Muslim Indonesia dan bertemu teman saya juga seperti Indra. Iya, wah luar biasa sekali. Nah, kita kembali dulu kepada Bapak Dr. Insinyur Haji Maiz Ilsan MP. Nah, terkait program MBKM sendiri, apa saja yang sudah dilakukan mahasiswa Inbon yang ada di UMI Makassar, atau mungkin apa saja program-program yang disediakan UMI untuk mahasiswa Inbon itu sendiri? Mungkin sudah banyak kegiatan pastinya nih Pak, selama mereka ada di Universitas Muslim Indonesia Makassar. Mungkin boleh diceritakan sedikit Pak? Ya, terima kasih. Untuk program Inbon itu sudah dilaksanakan sesuai dengan time schedule yang telah dibuat sebelumnya, di mana tahapan-tahapan itu sudah terlaksana dengan baik sampai hari ini. Namun demikian, pelaksanaan ini mungkin masih perlu ada revisi untuk kegiatan ke depan, ya, sehingga kegiatan ini semakin mantap. Ini juga adalah merupakan saran kepada pemerintah bahwa janganlah dibatasi orang yang melakukan inbound atau outbound, ya. Semampu mahasiswa untuk melakukan MBKM, maka semampu itulah pemerintah menyediakan anggaran untuk itu. Menarik sekali. Kayaknya menarik nih kalau kita cerita seputar pengalaman selama ada di Makassar, khususnya di Universitas Muslim Indonesia itu sendiri. Nah, jadi bagaimana perasaan Mbak Yuna dulu? Jadi bagaimana perasaan Mbak Yuna setelah dengar kabar kalau terpilih dan akan berangkat ke Makassar? Nah, boleh diceritakan perasaannya nih. Perasaannya seperti apa? Apakah mungkin setiba di Makassar ada homesick nggak? Atau rindu mungkin kampung halaman dan lain sebagainya? Mungkin boleh diceritakan nih kepada teman-teman. Oke, sebenarnya memilih Universitas Muslim Indonesia itu kan dipilih langsung dari kementerian ya. Mungkin selama di Makassar, khususnya di Universitas Muslim Indonesia itu saya menemukan banyak hal Kak. Jadi kayak kita itu pertama saya dapat info katanya kalau misalnya mahasiswa baru itu harus masuk pondok pesantren gitu ya Kak. Terus kebetulan kami kesini karena mata kuliah modul Nusantara. Jadi modul Nusantara ini kita merealisasikan ya Kak. Dan kebetulan Yuna nih berangkat gelombang kedua. Jadi awalnya kayak ngerasa hopeless banget kan, kok nggak berangkat, yang lainnya sudah berangkat. Ternyata tiketnya Yuna udah keluar dan ya pastinya seneng lah. Siapa yang nggak mau ke jalan-jalan sekalian gitu kan. Dan pasti di sini awalnya juga ada culture shock gitu ya. Culture shocknya gimana? Kalau di Jawa ya Kak, kita punya awalnya tuh iyo itu bahasa sopan sama Jawa. Kalau ternyata di sini iyo nggak sopan, jadi kayak loh salah kayak gitu kan. Dan juga pastinya kita di sini ikut modul Nusantara, kita bisa bertemu dari berbagai pulau. Dan juga notabene kita di sini bukan orang Makassar ya. Kita sudah jalan-jalan ke beberapa tempat, terus kita bertemu orang baru, kita berbagi pengalaman baru. Jadi kayak di sini kita menemukan keluarga baru sih Kak. Apalagi bertemu dengan dosen dengan metode pembelajaran yang kadang berbeda dari kampus asal. Iya. Jadi Mbak Yuna ternyata menemukan keluarga baru di Makassar. Wih, perlu dicatat nih teman-teman. Kalau Mas Indra sendiri, apa sih perasaannya setelah mendapatkan pengumuman terpilih dan harus berangkat ke Makassar, khususnya di UMI ini? Boleh diceritakan Mas Indra? Jujur ya, kalau pertama kali saya melihat pengumuman itu kebetulan jam 10 malam, saya mendapat pengumuman bahwasanya saya keterima di Universitas Muslim Indonesia. Saya cerita sama keluarga saya. Keluarga saya takut, kok jauh banget gitu loh ya. Tapi berjalannya waktu, keluarga saya mengizinkan karena ada hal positifnya kan tentunya. Nah, keluarga saya mengizinkan dan saya sampai di Makassar. Untuk pembelajaran yang ada di Universitas Muslim Indonesia, saya sangat senang sekali karena dosen-dosen di UMI itu tidak membeda-bedakan antara mahasiswa Muslim Indonesia, Universitas Muslim Indonesia dengan mahasiswa pertukaran. Beliau tidak membeda-bedakan, sama rata gitu tentang pembelajaran di kelas. Tidak ada pembeda-bedaan.
Jadi ternyata sebelumnya kalau Mas Indra takut, keluarganya juga takut. Jadi ketakutannya mungkin berasal dari keluarga itu sendiri. Tapi setelah merasakan ternyata lebih enjoy dan lebih comfort berada di Makassar itu sendiri. Wah, ada banyak nih sebenarnya yang harus kita cerita kepada Mas Indra dan Mbak Yuna. Tapi sebelum itu Mas Indra, waktu memilih Universitas Muslim Indonesia Makassar itu sendiri, setiba di Makassar, apakah mungkin ada perasaan canggung atau seperti apa, dan bagaimana nanti saya nih di Universitas Muslim Indonesia? Ada nggak perasaan? Kalau perasaan canggung tentunya ada kan, maksudnya tempatnya yang berbeda. Kalau saya tipe orang yang saling terbuka gitu, jangan ragu untuk menegur seseorang gitu. Maka saya akan tegur orang tersebut, maka orang tersebut akan flashback pada saya gitu. Jadi dari situlah saya mendapatkan teman yang banyak gitu. Nah, kalau tadi Mbak Yuna merasakan ada culture shock, apakah Mas Indra juga merasakan hal yang sama nih, Mas Indra? Ada. Tapi itu udah bukan dari segi apa ya? Segi aktivitas bukan, tapi dari segi harga ya mungkin ya. Harga itu agak berbeda gitu loh ya. Jadi ada banyak sebenarnya pengalaman-pengalaman Mas Indra dan Mbak Yuna yang baru rasakan di Pulau Sulawesi, khususnya Makassar, dan terkhusus di Universitas Muslim Indonesia itu sendiri. Nah, terkait bagaimana perjuangan Mas Indra dan Mbak Yuna sampai ada di Makassar ini, tentu nggak lepas dari program-program seleksi dari MBKM itu sendiri. Nah, kita kembali nih bahwa gimana sih tahapan-tahapan awal dari Mas Indra dan Mbak Yuna mempersiapkan semua ini dan bisa sampai di Makassar ini. Mungkin boleh diceritakan dari Mbak Yuna dulu terkait awalnya seperti apa dan proses seleksinya seperti apa sampai Mbak Yuna berhasil masuk dan inbound di Universitas Muslim Indonesia Makassar. Silakan Mbak Yuna. Kita mengikuti seleksi kebinekaan. Dimana itu seleksi kebinekaan itu menurut kita agak ruwet. Kita harus download aplikasi, terus ikut tutorial, terus kita benar-benar selama tes itu ada kamera yang merekam gitu kan Kak. Jadi ada kamera yang merekam. Tapi awalnya itu pas keterima di UMI itu belum tentu kita berangkat awalnya. Jadi kayak ya di UMI itu kan bagus, dan sebelum berangkat pun ke sini Yuna juga mencari info. UMI memiliki beberapa kayak keunggulan, dan terdengar Yuna juga ini merupakan PTS terbaik di luar Pulau Jawa ya kan. Kalau Mas Indra sendiri bagaimana nih proses seleksi dari awal sampai bisa ada di UMI Makassar ini? Wah, seleksinya itu kalau saya rekomendasi dari kaprodi saya gitu. Dari awal rekomendasi saya buatlah surat rekomendasi. Saya buat persyaratan-persyaratan itu, ada CV, ada persyaratan persetujuan dari orang tua. Persyaratan itu semua diupload dalam akun MBKM, dan akhirnya saya lulus di Universitas Muslim Indonesia. Tapi ada juga yang dikatakan Mbak Yuna tadi, tes kebinekaan. Iya, tapi kita kembali lagi ke Bapak Dr. Insinyur Haji Maif Ilsan MP. Gimana sih Pak perasaannya menerima ada sekitar 60 mahasiswa inbound di Universitas Muslim Indonesia Makassar itu sendiri? Mungkin boleh diceritakan Pak? Iya, terima kasih. Perasaan saya sangat terharu ya, karena peserta inbound itu berasal dari berbagai perguruan tinggi. Kebetulan juga saya adalah pengampu mata kuliah yang salah satu pesertanya hadir di sini, Mbak Mutiara, ya. Jadi Mutiara ini adalah salah satu peserta dari Jambi. Kebetulan saya dosennya, ya. Mutiara memperoleh nilai sangat baik ya, dapat nilai A. Kemudian di antara peserta itu, ya, Mutiara perlakuannya sama seperti yang dikatakan tadi, bahwa dosen pengampu mata kuliah yang ada di UMI, termasuk saya, itu tidak ada perbedaan, tidak ada klasifikasi antara peserta inbound dengan peserta internal. Kita sebagai dosen profesional memberikan pengajaran, memberikan tugas, dan seterusnya. Tapi salah satu hal yang menjadi keunggulan dari pelaksanaan MBKM ini, bahwa peserta MBKM yang inbound ini untuk pertukaran pelajar itu sudah memiliki start awal untuk mengenal dunia kerja. Itu yang penting untuk insan MBKM pahami, bahwa Mas Menteri ini menelurkan program ini itu tidak lain adalah mendekatkan nanti alumni kita atau mahasiswa kita ke dunia kerja.
Jadi itu yang terkait dengan MBKM. Ya, menarik sekali nih Pak Dr. Insinyur Haji Mais Ilsan MP. Nah, terkait kegiatan mahasiswa Imbon selama di Makassar ini, khususnya di UMI, mahasiswa Imbon ini sudah diajak kemana saja nih Pak? Ya, mahasiswa Imbon ini pertama diajak untuk memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Sulawesi Selatan, yaitu pertama diajak ke Kota Sengkang untuk melihat bagaimana proses pembuatan kain sutra. Peserta Imbon sudah melihat bagaimana proses pelaksanaan pembuatan kain sutra itu, dan mungkin ada yang beli kainnya ya. Untuk itu ya, sebagai oleh-oleh dibawa ke kampusnya, kampung halaman. Kampung halaman. Kemudian yang kedua, kita memperkenalkan suku atau budaya yang ada di Kabupaten Bulukumba, yaitu di suku Kajang. Kemudian salah satu program keunggulan daripada Universitas Muslim Indonesia yaitu adanya pesantren, di mana pesantren itu mahasiswa UMI wajib ya untuk ikut itu. Peserta Imbon juga diperkenalkan di sana bagaimana proses yang dilakukan di pesantren, sampai cara makannya kan, ya cara makannya bersama ya, itu adalah ciri khas yang dimiliki oleh UMI. Dan masih diperkenalkan beberapa tempat ya, misalnya rekreasi di Kota Malino ya. Kota Malino itu di Kabupaten Goa, itu adalah daerah yang seperti puncak di Bogor ya. Nah, itu kemudian diperkenalkan juga ke tempat-tempat seperti mangrove. Tidak kalah penting adalah kuliner. Kuliner yang ada di Kota Makassar ini ya pasti nanti rindu dengan apa namanya kuliner Makassar itu. Ada coto, ada gondro, dan sop saudara. Bukan saudara yang di sop ya, tapi sop saudara. Mungkin itu, Mas. Menarik sekali nih Pak Dr. Insinyur Haji Mais Ilsan MP. Kita kembali lagi nih ke Mas Indra dan Mbak Yuna. Terkait yang sudah diceritakan Pak Dokter tadi, bagaimana sih perasaan Mas Indra dan Mbak Yuna setelah diajak keliling, terkhusus mencoba makanan ataupun kuliner-kuliner yang ada di Makassar ini sendiri? Mungkin dari Mas Indra dulu nih. Perasaannya mencicipi kuliner Makassar ya sangat senang, karena di tempat saya itu tidak ada kuliner Makassar gitu loh Pak. Gitu. Kalau Mbak Yuna sendiri gimana nih perasaannya? Pastinya kan senang sekali, sama seperti Indra. Apalagi kita bisa melihat budaya dan mencicipi kuliner dari Makassar. Gak cuma satu kuliner, kita diajak sama beberapa dosen dari Modul Nusantara. Kita tuh keliling-keliling, terus kayak gimana caranya. Kayak di Malino terkenal dengan nasi goreng merah. Terus kayak kita misalnya kita diajak ke Palu, baru kemarin saja ini kita diajak ke Palu Bahasa Serigala. Padahal sih lebih terkenal ya di sini. Terus kita diajak ke mana lagi, kayak kemarin itu kita ke Kajang, terus kayak bener-bener ke Toraja. Kami melihat pemakaman yang ada di Toraja, melihat rumah adat Toraja. Wih, berarti Mas Indra dan Mbak Yuna kalah nih dari saya, sudah mengelilingi Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan. Habis semuanya. Wih, luar biasa sekali. Dari berbagai macam kuliner nih Mas Indra dan Mbak Yuna, coba sebutin deh satu yang paling diminatin dari Mas Indra. Kalau aku sop saudara sih. Kalau Mbak Yuna? Sama sop saudara juga. Sop saudara. Luar biasa. Tadi sempat disampaikan oleh Pak Dr. Insinyur Haji Mais Ilsan MP terkait ada program pesantren nih di Universitas Muslim Indonesia. Jadi ada perkenalan terkait pesantren yang ada di program UNI ini. Nah, perasaan Mbak Yuna sendiri melihat atau merasakan langsung pesantren ini gimana nih Mbak Yuna? Oke, ini cerita lucu kemarin ya. Jadi kita kan tahu emang di UMI ada pesantren, apalagi itu menjadi ciri khas, menjadi kewajiban kita untuk sebagai mahasiswa UMI. Apalagi mahasiswa baru ya. Dan lucunya ya, kita melewati beberapa rintangan dan kayak jalan yang bergelombang, terus lokasi yang sangat jauh sekali dengan dari kota Makassar ya, dan juga ternyata tidak menakutkan dan seseram itu yang Yuna pikirkan. Karena apa? Karena kita diberi akses ya, kebun rambutan, terus kita dikasih ini, dan kita juga
makan dengan tradisi kita ada satu tampan, satu dimana kita bisa berlima yang Yuna sama-sama gitu kan. Kalau Mas Indra pengalamannya sendiri di Padang Lampe pesantren Umi kemarin gimana nih Mas Indra? Wala, pengalaman sangat banyak sekali. Kami diajak keliling kebun yang ada di pondok pesantren. Kami boleh mengambil, kebetulan ada rambutan kemarin. Kemarin makan rambutan sama-sama, makan bersama kayak tampah kalau orang Jawa namanya itu apa Mbak? Tampah. Nah, itu kami makan bersama. Sebelum makan itu kayak ada cuci tangannya, itu juga ada ciri khasnya lagi. Cuci tangan biasanya kita cuma biasa kan. Itu kalau di Padang Lampe ada juga ciri khasnya gitu. Pokoknya suatu hal yang belum pernah saya lihat semuanya ada di Makassar, dan di Umi juga ada. Contohnya pondok pesantren itu tidak ada di berbagai daerah, belum ada kayaknya sih. Karena banyak sekali pertanyaan dan kisah-kisah menarik sebenarnya yang bisa diceritakan untuk pemirsa di rumah. Tapi apa sih yang menjadi keunggulan ataupun perasaan dari Mas Indra dan Mbak Yuna sendiri terkait apa yang menjadi keunggulan yang ada di Umi Makassar ini ketimbang yang ada di Universitas Mas dan Mbak sendiri? Artinya apa yang menjadi keunggulan dan ciri khas yang Mas Indra senangi dan Mbak Yuna senangi di Universitas Muslim Indonesia ini yang tidak ada di kampusnya Mas dan Mbak sendiri nih? Boleh diceritakan kepada pemirsa di rumah? Mungkin dari Mbak Yuna dulu ya. Dari yang Yuna menjadi yang berbeda dari kampusnya Yuna itu adalah metode pembelajaran, sama seperti yang tadi Yuna sampaikan, dimana kalau di kampus kami itu berpusat kepada teori, sedangkan di Umi ini ada beberapa dosen itu kayak membuat variasi sesuai dengan usia kita, usia remaja. Jadi kayak dosennya itu tugasnya UAS disuruh buat podcast. Terus nanti dikasih link Gform, ternyata itu adalah UAS berbentuk Squid Game, dan itu bener-bener tantangannya banyak banget. Jadi kayak metode pembelajaran yang ada di Umi itu mungkin sedikit berbeda dari kampus penerima Yuna. Sampai juga Yuna pernah cerita sama dosennya Yuna, lama-lama nanti pulang kamu jadi tukang podcast gitu lah gitu, kata dosennya Yuna. Karena apa? Karena kita ini yang bikin Yuna greget itu, kita ada UAS, bikin podcast 30 menit, kayak kita mau ngomong apa, tapi seru gitu loh kan. Ya, kalau Mas Indra sendiri gimana nih? Apa yang menjadi keunggulan di Umi sendiri dan nggak ada di kampus Mas Indra ini sendiri? Tidak jauh beda dengan kampus saya. Kalau di Umi itu sebelum pembelajaran ada namanya doa bersama ya. Di kampus saya juga ada. Untuk sistem perkuliahannya, cara dosen untuk mengajar hampir sama, cuma ada beda dikit dong tentunya. Tetap kalau saya menilai Umi dengan kampus saya tidak jauh beda gitu. Tapi kalau di Umi ini kebetulan sudah unggul ya kan. Itu yang menjadi perbedaan dari kampus saya. Kampus saya juga sudah terakreditasi juga. Baik pemirsa, jadi ada banyak sekali sebenarnya pengalaman dan informasi menarik yang bisa disampaikan oleh Mas Indra dan Mbak Yuna serta Pak Doktor. Namun karena waktu jua yang membatasi kita semua nih teman-teman, jadi mungkin saya kembali ke Pak Doktor Insinyur Haji Mais Ilsan MP terkait kesan-pesannya Pak, terkait bagaimana MBKM ini ke depannya dan bagaimana kepada mahasiswa Inbon ini ke depannya nanti, dan terkhusus untuk Universitas Muslim Indonesia Makassar itu sendiri. Silakan Pak. Iya, pesan saya sebagai ketua pelaksana tim MBKM di Umi itu program inbound dan outbound ini adalah merupakan program pemerintah yang perlu kita sambut dengan baik. Universitas Muslim Indonesia sudah siap untuk menerima itu berapapun jumlah mahasiswa yang inbound ya. Karena proses pembelajaran kita itu sudah masuk dalam proses penggunaan IT, sehingga itu tidak ada masalah ya. Kemudian hal yang sangat menarik untuk kita pahami bahwa MBKM Umi yang disebut dengan MBKM holistik itu adalah MBKM yang nantinya mahasiswa yang mengikuti itu memiliki perbedaan dengan mahasiswa yang tidak mengikuti jalur MBKM. Perbedaannya adalah alumni MBKM holistik yang di Umi nanti, yang diawali dengan semester 5 di dalam kampus, kemudian semester 6 dan 7 itu keluar dari kampus untuk melakukan proses MBKM, itu akan memiliki kompetensi yang berbeda dengan peserta atau mahasiswa yang tidak mengikuti jalur itu. Kemudian hal lain lagi bahwa
hasil dari pelaksanaan MBKM holistik dari UMI nantinya itu memiliki transkrip nilai yang berbeda dengan reguler. Itu keunggulannya itu, sehingga kami sebagai pelaksana MBKM itu melalui tim ini itu nanti akan memberikan lagi sosialisasi kepada mahasiswa angkatan 2020 yang akan memasuki semester 5 untuk giat mengikuti program MBKM, baik MBKM eksternal maupun MBKM internal atau MBKM holistik yang ada di ini. Saya pesan bahwa peserta MBKM itu pasti memiliki kompetensi yang berbeda dengan yang tidak mengikuti program MBKM. Sebagai penutup nih, boleh Mas Indra closing statement, apa harapan-harapan ke depannya dan pesan-pesan keunggulan untuk Universitas Muslim Indonesia Makassar itu sendiri kepada teman-teman dan pemirsa yang ada di rumah. Boleh silakan Mas Indra. Pesan dan kesan saya selama mengikuti kegiatan pertukaran mahasiswa di Universitas Muslim Indonesia, saya merasa senang tentunya karena saya dapat berjumpa dan bertemu dengan teman-teman yang berbeda daerah. Dari situ saya dapat belajar kebudayaan, cara bersosialisasi. Karena apa? Karena setiap orang itu beda sudut pandangnya, beda cara ngomongnya. Kalau dari Medan, temannya dari Medan itu kan biasanya agak keras, tapi hatinya nggak keras. Kita bisa menyesuaikan. Kita tidak boleh apa namanya? Tidak boleh gampang tersinggung gitu. Nah, misal contoh, tapi bukan mengomong dari Medan itu keras, tapi suaranya agak keras gitu, misal. Nadanya mungkin lebih tinggi. Iya, betul. Dari kegiatan pertukaran ini kita dapat saling mengenal satu sama lain. Itu aja deh. Kalau dari Mbak Yuna sendiri nih, harapan atau kesan-pesannya terhadap Universitas Muslim Indonesia serta bagaimana perasaannya berada di UMI Makassar sekarang ini? Harapannya untuk semua mahasiswa pertukaran, saya harap kalian ini dalam mengikuti program pertukaran mahasiswa menjadi cerita terbaik sepanjang hidup. Karena apa? Karena ini pengalaman adalah guru yang terbaik pastinya ya. Juga kami sangat berterima kasih kepada dosen Modul Nusantara, para mentor, bagaimana caranya kita ini menyusun untuk Modul Nusantara ini agar bisa berkesan untuk semua anak-anak pertukaran juga. Dan saya harap Universitas Muslim Indonesia selalu memberikan yang terbaik dan selalu menjadi unggul dalam acara MBKM. Saya rasa Universitas Muslim Indonesia ini sangat unggul dan sangat menyiapkan program-program untuk pertukaran mahasiswa ini sangat sangat perinci, sangat luar biasa dan sangat di luar dugaan kami. Dan yang wishlistnya Yuna pengen ke Makassar tuh terkabulkan semua gitu. Pokoknya UMI keren. UMI keren, luar biasa sekali. Sedih nggak mau tinggalin Makassar ini? Aduh, sedih ya. Kami sudah mulai nyaman-nyamannya kok berpisah. Tapi tidak ada perpisahan tanpa pertemuan, tidak ada pertemuan tanpa perpisahan. UMI, mantap tawa. Wah, luar biasa sekali. Jadi kalau Mas Indra dan Mbak Yuna sedih mau ninggalin Makassar, besok lusa kalau insya Allah sukses ke depannya, jangan lupa selalu mampir di Makassar, khususnya di Universitas Muslim Indonesia Makassar sendiri. Nah pemirsa, karena waktu jua membatasi kita, ngobrol santai kita sebenarnya sangat seru pada hari ini. Tapi karena waktu membatasi kita, sebelumnya terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Insinyur Haji Mais Ilsan MP sebagai Wakil Dekan 1 Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia dan sebagai Ketua Tim Pelaksana Universitas Muslim Indonesia. Dan terima kasih banyak pula kepada Mas Indra dan Mbak Yuna yang sempat hadir dalam ngobrol santai ini terkait MBKM Universitas Muslim Indonesia itu sendiri. Nah, untuk pemirsa dan teman-teman penonton setia dan pendengar setia podcast UMI Makassar, jangan lupa untuk terus pantengin YouTube channel UMI Makassar, dan yang terpenting kami berikan informasi bahwa Universitas Muslim Indonesia adalah perguruan tinggi swasta terbaik di luar Pulau Jawa yang terakreditasi unggul dengan nilai A oleh BAN PT. Nah, pantengin terus sosial media dan website di UMI ACID. Dan untuk Instagram di umi.ac.id dan di website di www.umi.ac.id. Yang terpenting nantikan terus podcast dan informasi menarik dari Universitas Muslim Indonesia Makassar itu sendiri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, terima kasih banyak sudah bergabung di ruang ngobrol santai ini dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.